Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Dalam Kristus ku percaya. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, kan ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, kan ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, kan ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, kan ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Dalam Yesus demikian kami terpesona atas karya-Mu dalam Kristus, dalam kami.
Kami mau hidup seturut kehendak-Mu. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi Paulus memperingatkan Timotius agar berhati-hati dalam mengambil sikap dalam pelayanannya, khususnya berbicara tentang pengajaran sesat. Paulus memberitahukan ciri-ciri dari para pengajar sesat dan ajarannya. Ya, di ayat 1 sampai 3 dikatakan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang percaya dan yang telah mengenal kebenaran, dan seterusnya. Rupanya yang dimaksud adalah ajaran askese pada masa itu, yang membuat orang-orang menjauhkan diri untuk berpantang makan tertentu, berkewajiban selibat, dan mendengar cerita-cerita yang tidak berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu Paulus menegaskan apa yang benar menurut firman Tuhan. Timotius sebagai pengajar jemaat walaupun masih muda, memahami benar pengajaran-pengajaran yang benar menurut firman Tuhan. Dan agar memagari dirinya dan jemaat Efesus dengan ajaran yang benar itu. Rajin beribadah, melayani sesuai karunia-karunia-Nya, tetap berjuang dalam kebenaran Allah, bertekun dalam firman dan pengajaran, dan akhirnya menjadi teladan
dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Dengan tetap bertekun, membaca kitab suci, dan membangun diri dalam pengajaran-pengajaran yang benar. Dengan tidak lalai mempergunakan karunia-karunia yang ada, yang telah dinyatakan melalui nubuat dan penumpangan tangan sidang penatua. Dan di akhir perikop, sekali lagi Paulus menegaskan kepada Timotius, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bapak Ibu, kalau kita mendengar surat Paulus kepada Timotius yang ditugaskan di Efesus ini, sebenarnya lengkap untuk kita menjalankan gereja kita itu harus bagaimana. Selain harus bertumbuh dalam pengajaran yang sehat, waspada atas pengajaran-pengajaran sesat, tetap rajin beribadah, melayani sesuai dengan karunia-karunia yang telah dinyatakan, dan berjuang dalam kebenaran, bertekun dalam firman dan pengajaran. Dan akhirnya menyatakan kesaksian melalui menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, kesetiaan, dan dalam kesucian. Mari kita bertumbuh sebagai gereja yang sehat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah Tuhan. Pagi hari ini kembali kami datang kepadamu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami, supaya kami tidak sesat dan salah melangkah dalam kehidupan kami bergereja. Firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami akan pengajaran sesat. Kami harus berhati-hati. Mereka yang mengajar tidak atas nama Yesus Kristus, tidak memfokuskan kepada Yesus Kristus, perlu diwaspadai, supaya kami peka terhadap pengajaran-pengajaran yang sehat. Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, urapi hamba-Mu, gembala sidang, wakil, juga hamba Tuhan yang bersama-sama mengajar kami bertumbuh dalam iman percaya. Dalam pengurapan-Mu, berkati persiapan-persiapan mereka, sehingga memberi makanan rohani yang sehat, dan kami bertumbuh dalam iman percaya. Berbuah-buah kehidupan kami yang nyata dalam keteladanan, dalam perkataan, dalam kasih, dalam kekudusan, dalam kesucian, tingkah laku dan perbuatan kami. Demikian doa hari ini. Allah Roh Kudus menuntun kami. Berkati juga umat Tuhan dalam usaha pekerjaan mereka. Jaga lindungi kami, jauhkan dari yang jahat, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari orang jahat, penipuan-penipuan. Tuhan, Kau menjauhkan kami dari itu semua, dan jaga lindungi kami. Tuhan, supaya kami berkemenangan di dalam Engkau, sehingga kehidupan kami menjadi kesaksian. Jaga lindungi keluarga-keluarga dalam kasih sayang Tuhan, dalam kesatuan, dijauhkan dari perceraian, dijauhkan dari kekerasan. Setiap keluarga dalam kebahagiaan, perlindungan, kasih yang daripada Tuhan. Jaga lindungi anak-anak kami, masa depan, generasi muda-Mu Tuhan. Mereka bertumbuh dalam iman percaya, sejak dari muda menjadi teladan dalam kehidupan mereka. Jagai dan berkati studinya, masa depannya, pekerjaannya, iman percaya mereka dalam pergaulan yang kudus, yang sehat, yang memuliakan Tuhan. Demikian doa-doa hari ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Salam sehat, tetap semangat, shalom.